Glaukoma sendiri merupakan suatu keadaan optik neuropati yang ditandai dengan perubahan anatomi dari diskus optik dan, defek lapangan pandang. Jadi, eee, 2 hal ini terjadi karena, bisa berhubungan dengan peningkatan tekanan intraokuler maupun yang dalam batas normal. Jadi untuk peningkatan tekanan intraokuler sendiri tidak harus ada, tapi yang tadi itu saya sebutkan yaitu perubahan anatomi dari nervus optik dan adanya defek lapangan pandang itu yang, bisa disebut dengan glaukoma. Bicara tentang glaukoma berarti bicara tentang humor akus, yang mana kita ketahui humor akus itu merupakan, eee, cairan yang diproduksi di dalam bola mata kita yang Allah sengaja ciptakan, ada, sekresi dan ada produksi dan ada outflow di dalam, intraokuler, yang mana tujuannya adalah memang untuk me menyebabkan adanya tekanan dalam bola mata, sehingga bola mata ini dapat terbentuk dengan baik dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti halnya misalnya, bola kaki atau ban gitu, kalau misalnya tanpa adanya udara, tanpa ada tekanan di dalam ban itu sendiri atau dari bola itu sendiri, maka tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Akan tetapi kalau tekanannya juga terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka, fungsinya akan terganggu, ya. Begitu juga bola matanya kita, supaya semua struktur dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan adanya tekanan intraokuler. Nah, berbicara tentang tekanan intraokuler itu sangat berhubungan erat dengan humor akus, ya, ada produksi dan ada outflow-nya. Humor akus diproduksi oleh epitel tidak berpigmen dari, badan siliaris, ya, kemudian melalui, proses difusi, ultrafiltrasi, dan transport aktif, setelah itu akan dialirkan menuju ke dua dua jalur, yaitu trabecular meshwork dan uveoscleral meshwork. 80% humor akus akan mengalir ke trabecular meshwork dan 20% akan mengalir ke uveoscleral meshwork. Di trabecular meshwork sendiri ada 3 tahapan, yaitu uveal meshwork, kemudian corneoscleral meshwork, dan endothelial atau juxtacanalicular meshwork, yang mana makin ke dalam dia, maka diameter dari jaring-jaringnya itu semakin sempit, makin kecil. Ya, seperti ini. Ini proses siliaris, epitel tidak berpigmen akan memproduksi humor akus tadi, setelah itu akan ditransfer ke posterior chamber, ke bilik mata posterior. Dari bilik mata posterior, dia akan menuju ke trabecular meshwork melalui pupil. Melalui pupil akan menuju ke trabecular meshwork dan uveoscleral meshwork tadi. Ya, untuk akhirnya berakhir di kanalis squam. Menuju ke vena-vena episclera. Ini juga sama gambarannya tadi aliran dari humor akus. Adanya sekresi dan, outflow dari humor akus tadi akan menyebabkan terbentuknya intraocular pressure yang nilainya 11 sampai 21 milimeter air aksa, yang mana ini dapat kita ukur dengan alat berupa tonometer. Tonometer sendiri terdiri dari yang kontak dan non kontak, ya. Untuk yang gold standard untuk pengukuran tonometer itu adalah alklanasi Goldman.
Jadi, ini hanya diletakkan saja di permukaan kornea, kemudian sebelumnya kita berikan fluorescence, kemudian kita akan baca di alatnya. Berbeda dengan indentasi dengan menggunakan CIOTS, ini menggunakan penekanan, ada indentasi dari alat ke kornea yang kemudian diharapkan dari tekanan balik akan menggerakkan skala dari alat tadi. Plungernya ini akan bergerak ke atas sehingga akan menggerakkan skala. Setelah itu kita akan konversi ke tabel konversi. Ya, ini indentasi. Kalau aplanasi berbeda tanpa adanya penekanan. Jadi kalau indentasi memang kita sengaja berikan beban di kornea, kemudian intraocular pressure ini yang akan memberikan perlawanan karena ada tekanannya tadi dari dalam bola mata akan memberikan perlawanan ke plunger tadi sehingga skalanya dapat bergerak jarumnya. Kalau yang ini adalah aplanasi, hanya diletakkan saja di permukaan kornea. Sebelumnya kita berikan fluorescence, kemudian kita sesuaikan sampai ini kurva yang ini bertemu dengan yang ini. Setelah itu baru kita lihat. Setelah ketemu, baru kita baca di alatnya. Kalau untuk mengetahui apakah ada defek lapangan pandang, maka kita harus melakukan pemeriksaan yang sederhana adalah konfrontasi. Itu yang pemeriksaan kasar ya, basic yang kalian akan pelajari mungkin sudah ya di clinical skill lab, kecuali kelompok saya mungkin belum sempat diajar karena saya berhalangan hadir kemarin. Tapi untuk pemeriksaan visual field atau lapangan pandang, itu yang menjadi gold standard adalah perimetri Humphrey. Ini gambarannya, jika ada defek lapangan pandang, sampai dengan skotoma sentral. Seperti di awal kuliah tadi dikatakan bahwa glaukoma merupakan suatu optik neuropati. Jadi kalau dibilang optik neuropati, pasti kita akan berbicara mengenai optic nerve head, papil nervus optik ya. Untuk anatominya, kita bisa evaluasi dengan menggunakan pemeriksaan endoskopi atau menggunakan oftalmoskopi. Kita lihat Kapdis rasionya normalnya itu 0,3 sampai dengan 0,4. Kemudian kita juga amati neuroretinal rim. Dan yang terakhir adalah keluarnya arteri dan vena retina centralis. Apakah dari tengah-tengah papil atau terjadi nasalisasi seiring dengan melebarnya kap dari nervus optik. Seperti ini. Ini yang normal. Ya, ini kap, ini disk. Ya, jadi untuk ukurannya normalnya 0,3, yaitu 3 untuk kap dan 10 untuk diskus optik. Untuk gambar yang sebelah kiri sudah mulai terjadi pelebaran dari kap dan sudah mulai adanya nasalisasi dari arteri dan vena retina centralis. Gambar ini juga memperlihatkan lebih jelas lagi. Ini secara skematis ya. Ini adalah kapnya, ini diskus optik dan arteri dan vena retina centralis keluar dari tengah-tengah. Untuk gambar berikutnya kita lihat sudah mulai terjadi pelebaran dari kap. Begitu juga ini lebih lebar lagi. Ini mungkin sekitar 0,5. Kalau ini mungkin sekitar 0,6. Ini 0,8, 0,9 dan 1,0. 1,0 itu artinya
cup sudah sama lebarnya dengan diskus optik. Dan kita lihat makin lebar cup-nya, makin terjadi pergeseran dari arteri dan vena retina centralis ke arah nasal. Sampai akhirnya dia seperti memanjat di tembok. Kalau secara 3 dimensi, kalau kita lihat langsung, kita akan bisa mengamati juga adanya excavation. Jadi ada cupping, ada penggaungan dari nervus optik. Kalau ini karena hanya gambar 2 dimensi, tapi kalau imajinasinya bagus, kita bisa melihat adanya penggaungan dari nervus optik ya. Normalnya nervus optik memang ada sedikit penggaungan di situ, pencekungannya ada, tapi makin karena intraocular pressure-nya naik, maka dia akan semakin dalam. Seperti gambar yang ini. Jadi memang kalau secara 3 dimensi kita lihat langsung, ini akan terlihat adanya penggaungan. Jadi nervus optiknya seperti masuk ke dalam, seperti membentuk mangkok. Setelah jadi tadi glaukoma akan ditegakkan dengan adanya 3 hal ya. Pertama, bukan kerusakan, maaf, adanya perubahan anatomi dari nervus optik, ya adanya penggaungan tadi, adanya perubahan Kaplis rasio, ya ada penggaungan, ada nasalisasi dari arteri vena retina centralis. Yang kedua adalah defek lapangan pandang. Yang ketiga baru tekanan intraokuler. Untuk tekanan intraokuler boleh tinggi, boleh normal. Jadi tidak harus selalu ada. Yang penting yang pertama dan kedua tadi ada, maka diagnosis glaukoma bisa ditegakkan. Setelah diagnosis glaukoma kita tegakkan, itu belum selesai. Kita harus menentukan lagi ini masuk glaukoma primer atau glaukoma sekunder. Setelah itu kalau dikatakan glaukoma sekunder jika ada penyakit lain yang mendasari. Misalnya kita melihat adanya perubahan anatomi dari lensa. Lensanya mendorong iris ke depan sehingga akan membentuk sudut iridokorneal yang lebih sempit. Aliran humor aqueous akan terganggu. Nah, karena ini disebut dengan glaukoma vakomorfik karena glaukoma yang terjadi karena perubahan bentuk lensa. Akan tetapi jika kita melihat tidak ada hal lain yang mendasari dari glaukoma tadi, maka disebut dengan glaukoma primer. Jika sudah ditentukan glaukoma primer maupun sekunder, kita harus melakukan lagi pemeriksaan untuk mengetahui ini glaukomanya sudut terbuka ataukah sudut tertutup. Dengan jalan bagaimana? Dengan pemeriksaan yaitu gonioskopi menggunakan gonio lens. Jadi kita mengevaluasi sudut dari iridokorneal ya, sudut di anterior chamber. Kemudian kita menggunakan gonio lens. Makin dalam struktur yang terlihat berarti sudutnya terbuka. Kita lihat di sini adalah scleral spur sampai ciliary body band ya, sampai kalau hanya ini yang terlihat, Schwabel line yang terlihat berarti dia sudut tertutup. Tapi kalau sampai ini terlihat semua ciliary body band, maka sudutnya terbuka. Ini grading yang lain untuk menilai sudut berdasarkan Shaver system. Pada glaukoma ada beberapa faktor risiko ya. Kemudian ada di situ adalah IOP, kemudian usia di atas 40 tahun, ada riwayat keluarga menderita glaukoma, hipertensi, diabetes, kemudian gangguan refraksi, bisa miop, bisa hypermetrop. Tadi jadi kalau untuk glaukoma terbagi menjadi 2 seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada glaukoma primer dan glaukoma sekunder. Kalau glaukoma primer terdiri lagi primary open angle dan primary angle closure, sudut terbuka dan sudut tertutup. Untuk klasifikasinya primary open open angle glaukoma ada 6 stadium ya.
Kemudian kalau glaukoma sekunder itu juga bisa ada, glaukoma sekunder open angle glaukoma sekunder, yang mana itu bisa dibedakan menjadi, pre-trabekular glaukoma, kemudian trabekular glaukoma, dan post trabekular glaukoma. Selain itu ada juga secondary angle closure glaukoma. Klasifikasi lain yaitu congenital glaukoma yang dibedakan menjadi true primary congenital glaukoma, kemudian infantile glaukoma, dan juvenile glaukoma. Yang berikut adalah ocular hypertension. Ocular hypertension itu berarti hanya ada peningkatan IOP tanpa adanya kerusakan dari optic nerve. Jadi secara anatominya masih cenderung baik, kalaupun ada perubahan dari anatomi hanya tidak terlalu signifikan, mungkin hanya sekitar 0,5, 0,6, tanpa disertai adanya defek lapangan pandang. Itu kita diagnosis dengan ocular hypertension. Nah, ini adalah keadaan pre-glaukoma. Tetap juga kita harus lakukan terapi sebelum dia jatuh ke dalam glaukoma. Yang berklasifikasi lainnya yaitu normotension glaukoma. Jadi ini salah satu dicurigai merupakan salah satu bentuk dari primary open angle. Jadi dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah kasus glaukoma dengan tensi yang normal, IOP yang normal. Jadi IOP-nya normal, akan tetapi sudah terjadi kerusakan pada nervus optik, sudah terjadi optik neuropati. Karena kita lihat adanya defek lapangan pandang dan perubahan anatomi dari nervus optik. Ini pun tetap harus diturunkan IOP-nya. Jadi tetap harus kita turunkan tekanan intraokulernya, karena walaupun dalam batas range yang normal ya, range normal itu berlaku untuk orang lain tapi tidak untuk pasien-pasien dengan normotension glaukoma. Jadi ketika misalnya dia datang dengan tekanan bola mata 20 atau 19, itu masih dalam kategori normal. Akan tetapi ketika kita melihat adanya defek lapangan pandang dan adanya optik neuropati ya, ada defek lapangan pandang dan ada perubahan anatomi, maka kita tetap harus turunkan IOP-nya, kurang lebih targetnya adalah 20% dari tekanan awal ketika pasien tersebut datang. Kemudian kita evaluasi kembali selama 3 bulan, jika masih terjadi progres yang memburuk ya, progres yang menurun dari defek lapangan pandangnya, berarti target IOP-nya kita belum tercapai. Justru kasus yang normotension glaukoma ini agak sulit kita observasi karena kita belum tahu IOP berapa yang cocok untuk maintenance ya, yang bisa kita pertahankan pada pasien tersebut. Karenanya harus dievaluasi selama 3 bulan awal kita lakukan, kita turunkan IOP-nya, kemudian kita evaluasi lagi OCT dan perimetrinya. Jika masih progresnya masih kurang baik, maka kita harus turunkan lagi dari yang tadi 20% itu kita mesti turunkan lagi sampai tercapai target yang optimal, di mana sudah tidak progres lagi untuk penurunan lapangan pandangnya. Primary open angle glaukoma biasanya bilateral, kemudian pada usia dewasa. Etiologinya ada dua, yaitu teori iskemik dan teori mekanikal ya. Faktor risikonya umur setelah 65 tahun, kemudian ada ras, kemudian riwayat keluarga menderita open angle glaukoma, myopia, dan penyakit-penyakit retina seperti CRVO, kemudian rheumatogen retinal detachment, maupun retinitis pigmentosa. Gejalanya sayang sekali open angle
Glaukoma ini sering sekali tanpa menimbulkan gejala. Jadi karenanya glaukoma ini disebut dengan pencuri penglihatan. Karena kadang-kadang pasiennya tidak merasakan adanya keluhan selain dari penglihatannya yang tiba-tiba hilang. Jadi dia eh, nanti sudah hilang penglihatannya, baru pasiennya merasakan atau memeriksakan diri ke dokter mata. Jadi tanpa adanya rasa nyeri dan progresnya cenderung lambat. Kalau untuk yang lain-lain, tanda-tandanya ya ada perubahan optik diskus optik ya, kemudian ada perubahan level lapang pandang, pada pemeriksaan gonioskopi terlihat adanya sudut yang terbuka. Manajemennya bisa obat-obatan, kemudian laser trabekuloplasti maupun trabekulektomi. Jadi pengobatan pada POAG itu untuk mencegah, bukan cuma POAG menurut saya, lebih ke glaukoma ya. Glaukoma itu pengobatannya bukan untuk membuat mata menjadi lebih baik, karena dia kerusakannya irreversible. Berhubungan dengan saraf mata berarti kerusakannya permanen dan irreversible. Sehingga tujuan dari terapinya adalah mencegah kerusakan lebih lanjut dari nervus optik. Kemudian kita berikan obat-obatan seperti yang saya contohkan tadi, kita turunkan dulu 20%, kemudian kita evaluasi. Jika masih belum cukup, kita harus turunkan lagi mungkin dengan kombinasi obat. Kemudian periksa lapangan pandang, paling tidak jika sudah tercapai target IOP-nya, maka kita periksakan defek lapangan pandang dan OCT-nya itu setahun sekali, paling tidak setahun sekali. Obat-obatan untuk POAG bisa beta blocker, agonis adrenergik, agonis cholinergic, prostaglandin analog, dan carbonic anhidrase inhibitor. Kalau first line terapi untuk yang open angle glaucoma itu adalah prostaglandin analog. Ini kerjanya adalah meningkatkan aliran humor akus yang ke uveoscleral meshwork. Jadi harapannya yang tadinya 80% trabecular meshwork dan 20% trabecular uveoscleral meshwork ini akan dirubah oleh prostaglandin analog. Jadi uveoscleralnya ditingkatkan karena berarti di jalur trabecular meshwork ada sesuatu sehingga alirannya tidak lancar. Ini adalah proses filtrasi ya. Jadi kita membuat bypass trabekulektomi, maka ada bagian di sini yang tidak melewati lagi trabecular meshwork, tapi langsung masuk ke bawah sklera untuk masuk langsung ke vena-vena episklera di bawah konjungtiva. Di sini jika terbentuk saluran yang baik, maka akan terbentuk bleb, akan terlihat adanya humor akus di bawah konjungtiva. Kita masuk ke primary angle closure. Biasanya kalau primary angle closure, tekanan bola matanya lebih tinggi dibandingkan yang open angle glaucoma. Faktor risikonya lebih dari 60 tahun, kurang lebih sama. Family riwayat keluarga menderita glaukoma dan hypermetropia untuk yang primary angle closure. Kalau yang open angle tadi menderita riwayat refraksinya adalah myopia. Sedangkan kalau untuk primary angle closure lebih ke hypermetrop, di mana pada pasien dengan hypermetropia itu dimensi dari bola matanya cenderung cukup sempit, bila mata depannya sempit karena memang axial length-nya pendek.
Ini angle closure glaukoma. Jadi ada, entah itu di irisnya ada sinekia, sehingga terjadi aliran balik dari humor akus dan menekan iris ke depan. Ini pun juga terjadi hambatan di trabecular meshwork-nya. Klasifikasi untuk angle closure glaukoma ada latent angle closure glaukoma, subakut angle closure glaukoma, sampai akut congestive angle closure glaukoma. Jadi yang bergejala, sangat bergejala, yaitu acute congestive angle closure glaukoma, di mana biasanya pasiennya datang dengan nyeri kepala hebat, bahkan sampai muntah, kemudian injeksio episklera, ya, vena-vena episkleranya melebar, kemudian penglihatannya sangat turun mendadak, ada kornea udem, jadi kita tidak bisa melihat iris dengan baik karena korneanya keruh akibat udem. Iopinya bisa 50-100 mm air raksa. Pupilnya mid dilatasi dengan refleks cahaya negatif. Ini kita, kalau seperti ini normalnya ini kornea itu jernih, tapi kalau yang agak buram seperti ini berarti terjadi udem pada korneanya. Dan jangan lupa perhatikan irisnya agak melebar dengan refleks cahayanya negatif. Untuk terapi awal kasus akut glaukoma akut, ya, kita bisa berikan acetazolamid. Kemudian terapinya untuk yang topikal kita bisa berikan pilocarpin atau beta blocker. Kemudian mannitol. Biasanya mannitol diberikan pada kasus akut atau menjelang operasi intraokuler. Trabekulektomi tentu saja jika tekanan bola matanya sudah menurun, ya. Ini untuk treatmentnya, yaitu diberikan laser ini kayaknya. Nah, laser karena ini tertutup dan tidak bisa lewat pupil, maka ketika diberikan laser akan ada aliran dari humor akus yang melewati yang laser iridoplasti tadi. Ini kita lakukan laser untuk sehingga humor akus ada yang melalui lubang yang kita buat. Dan juga post congestive angle closure glaukoma. Ya, ini yang sudah terjadi glaukoma, kita lihat ada iris atrofi. Dan yang berikutnya adalah chronic angle closure glaukoma. Klasifikasi lain dari glaukoma yaitu primary congenital glaukoma. Jadi glaukoma kongenital. Jadi kelainan kongenital yang berakibat pada tidak terbentuk dengan baik trabecular meshwork. Gejalanya yaitu cloudy cornea, jadi korneanya keruh, kemudian ada lakrimasi, ada fotofobi dan blefarospasme.
Ada buftalmus ya, jadi, eee, korneanya itu lebar sekali. Ini buftalmusnya, jadi bola matanya besar sekali. Biasanya kita temukan juga adanya hapstria. Jadi hapstria itu karena teregang ini kornea sehingga terjadi robekan pada descemet. Ini kita lihat ya buftalmus lebar sekali, korneanya. Terapinya adalah surgery, kita, trabekulectomy. Trabekulotomi dan trabekulectomy. Ocular hypertension seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini adanya peningkatan IOP tanpa disertai dengan, perubahan pada nervus optik, baik itu anatomi maupun defek lapangan pandang. Untuk terapinya ya observasi ketat, kemudian kita turunkan tekanan intraokulernya, terutama pada pasien-pasien dengan high risk factor. Misalnya ada pasien dengan, RN kerusakan RNFL, kemudian IOP-nya lebih dari 30, atau IOP-nya lebih dari 26 dengan, central corneal thickness-nya kurang dari 555 nanomikron. Atau kita temukan adanya, eee, perubahan, Kapnis rasio vertikalnya lebih dari 0,4. Normotension glaukoma seperti yang juga sudah saya sampaikan tadi, terjadi defek lapangan pandang dan ada kerusakan dari, ada perubahan dari anatomi papil nervus optik. Treatment-nya adalah dengan obat-obatan terlebih dahulu ya, karena, eee, biasanya ada pasien-pasien dengan normotension glaukoma ini adalah tipe yang sudah terbuka. Namun apabila pasiennya itu kepatuhan minum obatnya kurang baik atau terletak, rumahnya itu jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai untuk mata, maka kita pertimbangkan untuk melakukan operasi. Demikian untuk topik yang pertama, mengenai glaukoma. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Gimana deh, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas atau masih belum jelas sama sekali mengenai glaukoma? Permisi dokter. Iya, silakan. Permisi dokter, perkenalkan saya Garta Rida Victoria Mabuat dengan sambung N1120098. Saya izin bertanya dokter, tadi untuk pemeriksaan gold standarnya tadi glaukoma itu apa dok? Tadi kurang jelas. Terus yang selanjutnya tadi kan dokter bilang glaukoma primer itu dia tidak ada penyakit yang mendasari. Kemudian kalau glaukoma sekunder itu dia ada penyakit lain yang mendasari. Nah, yang saya ingin tanyakan itu dok, tanda khasnya itu kita bisa bedakan antara glaukoma primer dengan glaukoma sekunder yang kita bisa lihat dari anamnesis dokter. Terus terapinya itu apa dokter untuk glaukoma primer dan sekunder dokter? Terima kasih dokter. Baik. Tadi pertanyaannya yang pertama, gold standar untuk pemeriksaan glaukoma itu apa? Jadi diagnosis seperti yang saya sampaikan bahwa diagnosis untuk glaukoma itu bisa ditegakkan kalau ada dua hal, minimal dua hal, yaitu defek lapangan pandang dan perubahan anatomi dari nervus optik. Nah, untuk defek lapangan pandang, gold standar pemeriksaan adalah perimetri Humphrey. Ya, kalau untuk defek lapangan pandang. Kalau untuk perubahan anatomi dari nervus optik itu kita bisa lakukan dengan pemeriksaan endoskopi, baik direct maupun indirect. Kita lihat secara langsung, amati secara langsung, itu yang kan tetapi itu ya lumayan lah menurut saya ya kalau untuk menilai adanya excavatio dari nervus optik, jadi ada penggaungan di nervus optik, kita bisa lakukan dengan pemeriksaan endoskopi. Yang ketiga adalah peningkatan tekanan intraokuler, yaitu dengan tonometer ya. Tetapi peningkatan tekanan intraokuler tidak harus selalu ada. Boleh tinggi, boleh tidak. Yang penting yang pertama dan yang kedua tadi sudah ada, yaitu defek lapangan pandang dan perubahan nervus optik, itu sudah bisa menegakkan diagnosis glaukoma tanpa adanya peningkatan tekanan intraokuler misalnya. Jadi kalau untuk gold standar pemeriksaan anatomi dari nervus optik, ya kita bisa menggunakan endoskopi. Tapi jika mau yang lebih objektif, itu ada namanya OCT papil, optical coherence topography untuk papilnya. Di situ sudah langsung ada ukurannya. Kan, tapi alatnya cukup mahal. Jadi saya rasa dengan mengamati secara langsung papil nervus optik pun sudah cukup. Untuk pertanyaan kedua yaitu membedakan primer dan sekunder. Kalau primer itu tidak jadi glaukoma primer itu masih misteri ya, kenapa dia bisa terutama yang open angle. Jadi primary open angle ini cukup cukup misterius juga karena dari judulnya saja sudah open angle, sudutnya terbuka. Harusnya tidak ada masalah dengan outflow dari humor aqueous, tapi kenapa bisa menyebabkan kerusakan pada nervus optiknya. Katanya masih belum bisa dijelaskan secara jelas, tapi masih ada teori-teori seperti tadi teori iskemik, adanya iskemik pada nervus optik sehingga terjadi apoptosis. Tapi kalau pengobatannya ya kalau memang kita yakin itu adalah
glaukoma primer sudut terbuka, maka first line terapinya adalah prostaglandin analog, yaitu dengan meningkatkan outflow yang 20%. Itu outflow ke uveoscleral meshwork. Jadi yang tadinya itu 80 dengan 20, 80 itu ke trabecular meshwork, sementara yang 20% itu adalah uveoscleral meshwork, maka jika kita yakin bahwa dengan pemeriksaan yang baik ya, ini adalah open angle glaucoma, maka first line-nya adalah prostaglandin analog dengan meningkatkan aliran yang uveoscleral meshwork tadi yang 20% kita tingkatkan menjadi mungkin 40% sampai 50%, dengan harapan dengan ditingkatkannya aliran uveoscleral meshwork maka IOP-nya akan turun gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana membedakan antara primer dan sekunder, kalau sekunder itu harus ada penyakit lain yang mendasari. Misalnya neovaskular glaukoma. Kita bisa lihat adanya pembuluh darah baru di angle-nya. Di sudut iridokornealnya kita lihat ada neovaskularisasi. Atau kita lihat seperti contoh saya tadi ada perubahan bentuk dari lensa. Kita lihat lensanya dengan pemeriksaan segmen anterior, kita lihat lensanya menjadi cembung, ya, lebih cembung lensanya, sehingga dia mendorong iris ke depan. Yang mana mendorong iris ke depan itu akan menyebabkan terjadinya penurunan dari sudut iridokorneal. Sudut iridokorneal menjadi lebih sempit. Akhirnya aliran dari humor afus akan terhambat. Jadi kalau sekunder harus ada penyebab lain yang mendasari terjadinya glaukoma tadi. Bagaimana, Pak Anu? Penanya sudah cukup jelas? Iya, terima kasih dokter. Baik. Pertanyaan lain ada? Permisi dok.
Bagaimana, Dek? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi dokter, izin bertanya dok. Iya, silakan. Baik dokter, perkenalkan nama saya Muhammad Fudail dengan airan Sambuk 076. Saya izin bertanya dokter terkait dengan, kan tadi jelaskan untuk glaukoma ini bisa ditegakkan dengan tiga hal, namun minimal dua hal lah, yakni perubahan nerve optikus sama lapang pandang. Nah, bisa juga terkait dengan perubahan dari tekanan intraokuler. Nah, dijelaskan tadi di beberapa klasifikasi, itu terutama di okular hipertensi itu adanya peningkatan intraokuler. Nah, ya, kalau misalkan dalam kasusnya intraokulernya turun, itu lebih mengarah ke glaukoma apa ya dokter? Mohon arahnya dok. Tekanan intraokulernya turun, bukan naik. Iya dokter, karena kan dibilang ada tidak yang jelas berubah walaupun tidak naik. Mohon maaf, saya tidak bisa tangkap ini maksudnya bagaimana yang Iya, ditanyakan. jadi kalau tekanan intraokulernya itu turun, itu apakah Turun ada atau naik? turun dokter? Turun. Oke. Iya dok. Apakah ada apakah itu merupakan tanda khusus dari klasifikasi glaukoma yang lain dokter? Oh, baik. Kalau turun tidak ya. Turun itu harus glaukoma itu harus naik atau paling tidak masih dalam batas range normal atau meningkat. Tapi kalau turun enggak. Kalau turun tidak akan menyebabkan glaukoma. Misalnya di bawah 10 itu tidak akan menyebabkan glaukoma. Akan tapi ada penyebab lain, misalnya kalau dia turun kita mesti cari tahu ada riwayat trauma tembus tidak, atau ada ablasi retina mungkin sampai terjadi penurunan tekanan intraokuler. Normalnya kan 10 sampai 21, 10 sampai 20 atau 21 itu range-nya tono yang normal. Jadi IOP pada glaukoma itu harus berada di range itu atau lebih tinggi gitu. Kalau di bawah 10 enggak. Itu yang dimaksudkan tadi ditanya? Iya dokter, terima kasih dok. Baik, kalau ocular hypertension itu tononya lebih dari normal. Jadi ocular hypertension itu tononya pasti lebih dari normal, tapi belum ada defek lapangan pandang maupun kerusakan dari nervus optik. Itu kalau ocular hypertension ya. Jadi tononya saja yang naik tanpa disertai dengan itu tadi defek lapangan pandang dan eh, kerusakan dari perubahan dari bentuk anatomi papil nervus optik. Makanya belum disebut glaukoma kalau ocular hypertension. Tapi dia merupakan keadaan pre-glaukoma yang mana kita harus lakukan observasi supaya tidak jatuh ke dalam glaukoma. Sudah cukup jelas? Tapi dok jelas dok, terima kasih dok. Baik. Yang agak susah itu adalah yang normotension glaukoma. Jadi kebalikannya hypertension oculi tadi ya, hypertension ocular hypertension. Sebentar ya, kayak izin dulu.
Baik, Dek, jika sudah tidak ada pertanyaan mengenai glaukoma, saya lanjut ke topik kedua mengenai oftalmologi sosial ya.